Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas 10 PPKN. Masih bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi ini adalah masih materi bab 1, tetapi video pembelajaran yang ketiga. Video pembelajaran ini adalah video pembelajaran terakhir di bab 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai berasal dari dua kata, yaitu sistem dan nilai. Sistem yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Nilai berarti sesuatu yang ideal, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan, dan menjadi keharusan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar, dan baik bagi kehidupan umat manusia. Sedangkan Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional. Nilai dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara karena memiliki prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan sosial, dan gotong royong. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, kita akan membahas satu persatu dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa berada pada sila pertama yang berlambangkan bintang. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi negara di Indonesia ini sekarang yang diakui ada 6. Yaitu apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, nilai-nilai ketuhanan itu apa saja? Yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, tetapi bukan berarti boleh tidak memiliki agama atau ateis. Jadi, setiap orang yang hidup di negara Indonesia maka harus beragama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 tadi yang Bu Dewi sebutkan. Dan tidak mengakui warga negara Indonesia yang ateis, tidak diperbolehkan. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi dalam hidup bermasyarakat, walaupun kita berbeda-beda agama, nah kita harus saling menjaga kerukunan. Sekolah negeri itu merupakan perwujudan dari kehidupan yang nyata di Indonesia. Jadi di sekolah negeri itu ada keberagaman agama.
Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, Hindu, dan Konghucu. Tetapi kalau sekolah swasta dengan sebutan agama tertentu, nah itu kurang bisa menerapkan bagaimana perbedaan agama yang ada di Indonesia. Jadi sekolah negeri ini adalah wujud nyata bagaimana kita harus hidup di dalam bermasyarakat dengan adanya perbedaan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Jadi kalau ada orang lain yang beribadah yang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita harus menghormati dan membiarkan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti atau memeluk sesuai dengan agama kita. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada sila kedua yang berlambangkan rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut: pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta menyadari bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sekarang yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia terdapat pada sila yang ketiga yang berlambangkan pohon beringin. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa Indonesia memiliki keheterogenan suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama mampu membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut: bangsa Indonesia senantiasa menghormati dan menghargai bangsa lain, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, bangsa Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi rasa cinta kepada bangsa dan negara. Mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, memupuk semangat nasionalisme. Dan yang kelima, menghilangkan penonjolan SARA. Selanjutnya, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini tertuang di dalam sila keempat yang berlambangkan banteng. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat, artinya bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan. Nah, nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kalau ada masalah, cara terbaik yaitu kita menyelesaikannya dengan musyawarah. Yang kedua, apabila dalam suatu musyawarah tidak mencapai kata mufakat, dapat dilakukan dengan cara pungutan suara atau voting sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah rapat musyawarah di situ tidak ada jalan keluarnya, maka jalan terakhir yang bisa diambil yaitu dengan cara voting. Nah, suara yang terbanyak itulah nanti yang menjadi hasil keputusan dari rapat atau musyawarah. Musyawarah untuk mufakat meliputi semangat kekeluargaan,
Hasil musyawarah harus bermutu tinggi, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau di dalam musyawarah ada orang lain yang berpendapat dan berbeda pendapatnya dengan kita, maka kita harus menghargai dan menghormatinya. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Apabila hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan usulan kita, ide kita, maka bagaimana kita menyikapinya? Kalau itu sudah merupakan hasil putusan musyawarah, maka kita harus melaksanakannya dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang di dalam sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sila ini memiliki nilai-nilai yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. Jadi hasil kekayaan alam itu akan dipergunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif. Jadi kalau ada yang di Indonesia itu ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Jadi yang mayoritas itu tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap yang minoritas. Jadi kita harus menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif. Mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kekayaan alam di Indonesia itu dikelola oleh BUMN masuk ke pemerintah. Kalau dari individu masuk ke pajak lah, itu nanti digunakan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah anak-anakku semua pembelajaran kita pada bab 1 video pembelajaran terakhir. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas PPKN. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.